सामने देखिए। जल्दी निकलो यहाँ से। Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana ada 3 orang tentara Uni Emirat Arab yang terjebak di kepungan para tentara pemberontak pada tahun 2018. Saat itu mereka harus terus bertahan dan menunggu bantuan datang. Mereka terus digempur menggunakan senjata berat seperti RPG. Hingga suatu ketika, ketiganya mulai putus asa karena kendaraan lapis baja mereka sudah mulai hancur. Lalu, bagaimanakah menegangkannya film ini, dan bagaimanakah nasib ketiga prajurit tersebut? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali menggambarkan suasana di sebuah markas militer pasukan Uni Emirat Arab. Mereka berolahraga sembari menggosip tentang pertandingan sepak bola Liga Champion. Terjadi perselisihan antara Ali dan juga Falasi. Falasi dinilai tak menghargai peralatan olahraga karena terus membanting sesukanya. Hal itu membuat Ali marah. Namun semua itu berhasil diredam oleh Bilal, dan perselisihan ini tak diperpanjang. Terlihat juga 2 petugas medis sedang membersihkan darah pasukan yang terluka di kendaraannya. Mereka adalah Sayari dan Balusi. Lanjut lagi, Bilal kemudian menasihati Ali agar tak lagi marah kepada Falasi. Apalagi seminggu lagi mereka akan pulang dari medan perang. Ali juga telah menyiapkan sebuah patung kuda untuk ulang tahun anaknya. Kini, tibalah waktunya untuk para pasukan berpatroli seperti biasa. Karena perselisihan kemarin, Falasi kemudian berpindah tempat. Ia bertukar dengan Hindasi. Akhirnya, 2 kendaraan lapis baja berangkat untuk berpatroli seperti biasa. Setiap kendaraan berisi 3 prajurit. Di markas sendiri, komandan tempur mereka sedang ngeteh bersama dengan asistennya. Komandan itu bernama Mas Rui. Ia sangat loyal dan lebih memilih bertempur dibanding dengan mengikuti ujian promosi. Kembali ke jalur patroli. Setelah berjalan beberapa menit, mereka mendapati 2 mobil lapis baja milik tentara Yaman sedang rusak dan mogok. Bilal kemudian turun dan menyapa tentara Yaman tersebut. Mereka juga memberitahu Bilal bahwa ada gerakan mencurigakan dari pasukan pemberontak di bukit dekat lokasi tersebut. Bilal kemudian bergegas untuk memerintahkan 1 kendaraan membantu pasukan Yaman dan menyusul setelah selesai. Sedangkan ia, Ali dan Hindasi akan terus berpatroli menuju bukit yang dicurigai tadi. Singkat cerita, seperti biasa sembari berpatroli, pasukan ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah itu. Ali juga memberikan sebuah bola untuk anak-anak di tempat itu. Kemudian salah seorang kakek tua memberitahukan sesuatu kepada mereka. Kambingnya telah dicuri para pemberontak. Ia juga mendengar suara tembakan di balik bukit. Cerita ini sama dengan cerita pasukan Yaman tadi. Akhirnya Bilal melanjutkan patroli dan mengecek bukit tersebut. Mereka kemudian sampai di jalur sempit di bawah perbukitan batu. Disinilah muncul seorang mencegat mereka. Dan tiba-tiba, सर, सामने देखिए। sebuah RPG ditembakkan tepat mengenai kendaraan mereka. Bilal memerintahkan untuk mundur. Namun sayang karena panik, ban kendaraan terpelosok yang membuat mereka terjebak. Para pemberontak datang dari segala arah. Ali mencoba menembaki mereka menggunakan senapan mesin. Tapi itu tak berlangsung lama. Sebuah RPG kembali tepat mengenai senapan mesin kendaraan. Dan akhirnya senjata mereka pun lumpuh. Kendaraan kedua yang mencoba menyusul juga mengalami hal yang sama. Sebuah RPG meledak mengenai bagian depan kendaraan. Mereka juga dikepung pasukan pemberontak.
Lanjut lagi, tembakan RPG kedua kalinya mengenai badan kendaraan lapis baja mereka. Kembali ke Bilal dan Ali. Setelah berjuang, akhirnya roda kendaraan bisa kembali ke jalur. Namun sial, mereka menginjak ranjau darat yang memiliki ledakan lebih keras dibanding RPG. Di markas, Mas Rui menerima kabar tentang penyergapan pasukan patroli oleh para pemberontak. Ia pun bergegas ke pusat komando untuk melihat situasi di lapangan. Setelah itu, ia diperintahkan atasannya untuk segera membawa pasukan penyelamat ke Ngarai, tempat di mana pasukan patroli dikepung para pemberontak. बिलाल 5 मिनट में निकलना होगा हम तैयार हैं यस सर रेडी हो जाओ आरएफ के लिए तैयारी शुरू करो यस सर किसकी टीम के लिए Tak lupa, Sayari dan Balusi juga diajak sebagai tentara medis. Dan akhirnya tim penyelamat pun berangkat dan dikomandoi oleh Komandan Marsui. Kembali ke Ngarai, Bilal mencoba menghubungi kendaraan kedua yang dikomandoi oleh Salim. Namun koneksi terputus. Hindasi juga mengatakan kendaraan mati total dan tak merespon apapun setelah terkena ranjau. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu bantuan yang datang, yang diperkirakan sampai di tempat itu 1 jam lagi. Keadaan semakin memburuk dengan adanya sniper di pihak pemberontak. Sniper itu sedang menunggu para tentara keluar dari kendaraan lapis baja. Di markas komando, Jenderal memerintahkan drone untuk memetakan lokasi perang agar mudah melihat pergerakan musuh. Komandan Marsui dan pasukan bantuan sebentar lagi tiba ke kendaraan patroli 2 yang kini juga terus digempur tentara pemberontak. Mereka juga tidak tahu sampai kapan kendaraan mereka bisa bertahan. कब तक रहेगा हम जवाबी फायर कर रहे हैं सर हमें जल्दी पता नहीं Keadaan lebih buruk terjadi di grup Bilal, Ali dan Hindasi. Pimpinan pemberontak sengaja merekam saat mereka sedang menyerang tentara Uni Emirat Arab tersebut, sembari memerintahkan penembakan menggunakan RPG. Dan akhirnya kendaraan lapis baja patroli 1 jebol. Percikan ledakan melukai kaki dan juga leher Hindasi. यहाँ दबा के रखो कुछ नहीं होगा तुझे घबरा मत ठीक है Kembali ke Marsui dan kawan-kawan. Ia berhenti di sebuah lahan luas sebelum masuk ke Ngarai celah perbukitan. Karena ia tahu jika sudah masuk ia tak bisa mundur lagi. Tak lama kendaraan patroli 2 kembali dengan kerusakan yang cukup parah. Namun beruntungnya para prajurit selamat dan tak terluka. को दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करते Para pemberontak memanfaatkan keadaan ini untuk menembakkan sebuah mortir dari balik bukit. Marsui dan yang lain terpaksa mundur. जल्दी करो पीछे लो सबको ट्रक में बैठने बोलो Lanjut lagi, sang jenderal memberikan otoritas penuh kepada Marsui untuk memimpin pasukannya. Marsui kemudian menjelaskan kepada anggotanya bahwa mereka harus bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang sedang terkepung, setidaknya membawa mayatnya jika perlu. Kemudian Marsui maju sendirian agar bisa melihat titik lokasi mortir. Coordinates not. Setelah berjuang melawan beberapa tembakan, Marsui kembali ke posisi awal. Ia telah mendapatkan 3 titik posisi mortir musuh. Marsui kemudian meminta bantuan ke pusat komando berupa Apache atau helikopter tempur untuk menghancurkan titik mortir tersebut. Copy sir. LNR से Apache को alert. Kembali ke Ali dan kawan-kawan. Mereka masih terkepung. Tembakan RPG kemudian melukai kaki Bilal. Jadi, 2 prajurit sudah terluka, tinggal tersisa Ali. Saat musuh sudah mulai mendekat, Ali berusaha menembaki mereka. Akibat Ali membuka pintu kendaraan, hampir saja kepalanya terkena sniper musuh. Beruntungnya, tembakan itu hanya meleset dan mengenai helm milik Ali. Para pemberontak masih belum puas. Mereka pun membakar sesuatu dan membuat asap itu masuk ke kendaraan Bilal dan kawan-kawan. Disinilah Ali kemudian menelpon sang istri untuk terakhir kalinya. Halo. खुशखबरी है बच्चे साथ हैं
Para pemberontak mendapat kabar bahwa pasukan bantuan telah maju. Akhirnya para pemberontak ini kembali ke perbukitan. Melihat itu, Bilal dan kawan-kawan memilih untuk keluar dari kendaraan. वो पीछे हट रहा है। Ali kemudian mempunyai rencana. Ia akan naik ke bukit dan menembaki musuh dari atas. Ia pun meninggalkan Bilal dan Hindasi agar tetap terlindungi di samping kendaraan. Namun Tuhan berkehendak lain. Ali akhirnya harus tertembak oleh sniper musuh. Di tembakan pertama ia masih bangkit. Namun untuk kedua kalinya Ali harus tewas. Bilal yang melihat kematian Ali tak memberitahukan kepada Hindasi agar Hindasi tak putus asa. Lanjut lagi ke pasukan bantuan. Satu kendaraan maju dan ditemani oleh pasukan medis, yaitu Sayari dan Balusi. Saat sudah mendekati lokasi Bilal, mereka terkena ranjau darat. Saking keras ledakannya, membuat kendaraan Sayari dan Balusi terbalik. Beruntung mereka berdua masih selamat. Kendaraan satunya mulai mundur, namun lagi-lagi roda belakang mereka terprosok dan mereka pun ikut terjebak. Mereka juga digempur dari segala arah. Pasukan pemberontak seperti tak ada habisnya. Kini 3 kendaraan telah lumpuh. Singkat cerita, helikopter pun datang. Pilot menembaki para pemberontak. Helikopter berhasil menghancurkan 2 titik peluncur mortir. Namun untuk titik ketiga sulit dijangkau, karena banyak pemberontak yang menembakkan RPG ke arah helikopter. Setelah itu, 2 kendaraan yang dipimpin oleh wakil komandan Said bergerak. Mereka akan mendekati 2 kendaraan yang telah terjebak. Namun ternyata, para pemberontak telah menyiapkan ranjau darat di jalur yang akan mereka lewati. Pusat kendali dan juga komandan Marsui sudah mencoba memperingati Said agar mundur. Namun radio komunikasi terputus. Akibatnya, Said terus maju dan kemudian menginjak jebakan para pemberontak. Kini mereka juga ikut terkepung. Marsui kemudian meminta izin untuk serangan penuh. Ia mempunyai rencana untuk menjemput semua prajurit dan menggunakan kendaraan yang rusak sebagai benteng dari RPG. Jenderal pun mengizinkannya. Akhirnya Komandan Marsui maju dengan kekuatan penuh. Singkat cerita, mereka bisa menjangkau kendaraan pertama dan segera mengevakuasi seluruh prajurit. Setelah perjuangan yang keras, mereka juga berhasil menyelamatkan Sayari dan Balusi. दरवाजा खोलना होगा। जोर लगाओ। Namun karena banyaknya pasukan musuh, pasukan Emirat Arab juga mulai terdesak. Said kembali mempunyai rencana. Ia akan membunuh si penembak jitu yang bersembunyi di atas bukit. Kemudian ia meminta kepada Marsui untuk melontarkan peluru asap agar penembak jitu tak bisa melihat pergerakannya. Dan cara itu efektif. Diam-diam, Said terus mendaki bukit untuk mendekati sniper tersebut. Pasukan Emirat Arab berhasil menyelamatkan Ali dan juga Hindasi. Mayat Ali juga berhasil dievakuasi. Kembali ke penembak jitu. Akhirnya, Said bisa membunuh sniper itu sebelum menembak lagi. Singkat cerita, semua prajurit akhirnya bisa diselamatkan, dan hanya jatuh satu korban jiwa, yaitu Ali. Si botak pimpinan pemberontak masih saja ngotot ingin mengejar, namun hal itu sia-sia. Ditambah lagi anak buahnya si perekam video dan juga anak buah lainnya lari meninggalkannya. Di sisi lain, Marsui langsung memerintahkan pilot jet tempur untuk menjatuhkan bom di wilayah itu, untuk menghancurkan para pemberontak yang masih bersembunyi. Kemudian bom itu dijatuhkan. Si botak yang kecewa dengan anak buahnya, serta perjuangan yang sudah gagal, akhirnya terdiam menunggu dirinya meledak, bersama bom yang dijatuhkan pihak Uni Emirat Arab. Wilayah itu akhirnya luluh lantah.
Film kemudian dibawa saat prajurit sampai di benteng pertahanan. Mereka bersedih atas gugurnya Ali. Singkat cerita, upacara kemiliteran untuk kedatangan jenazah Ali dilaksanakan. Disambut oleh sang istri dan kedua anaknya. Dan Ali Khalifah Hasil Al-Mesmari jadi pahlawan negara. Dan film pun tamat. Itulah tadi sekilas film yang menggambarkan perang nyata di tahun 2018, di mana prajurit Uni Emirat Arab bertempur dengan para pemberontak. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jangan pernah meninggalkan sahabat atau saudara seperjuangan. Kita bisa karena kita bersama. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film-film seru lainnya dan bye.